Pernah kepikiran nggak gimana caranya kita bisa sulap produk warisan yang kesannya jadul jadi sesuatu yang super keren dan relevan buat anak muda sekarang? Nah, hari ini kita bakal bongkar resepnya, cetak biru lengkapnya. Yuk kita mulai. Ini dia pertanyaan utamanya. Di tengah lautan produk wellness modern ya kan, ada cold press juice, kombucha, macem-macem deh. Apa minuman tradisional kayak Miro ini masih bisa punya panggung? Masih bisa dilirik nggak? Jawabannya, oh jelas bisa banget. Dan kita di sini bakal bedah tuntas step by step gimana caranya. Ini bukan sekedar wacana loh, tapi benar-benar panduan praktis yang bisa langsung kalian coba. Oke, jadi di mana celahnya? Peluang emasnya itu ada di sini nih. Sekarang kan lagi ngetren banget gaya hidup sehat, terutama di kalangan Gen Z dan milenial. Mereka tuh haus sama produk yang alami, yang beneran ada fungsinya. Nah, ini momen yang pas banget buat produk herbal tradisional kayak Miro buat comeback. Langkah pertama, dan ini yang paling fundamental, inovasi produk. Udah nggak bisa lagi kita jual dengan cara yang itu-itu aja. Produknya harus dirombak total biar nyambung sama gaya hidup sekarang. Penasaran? Yuk kita intip beberapa idenya. Ide pertama, The Health Shot. Coba deh lupain dulu botol-botol besar yang kesannya ya kayak buat orang tua gitu. Sekarang bayangin jamu tradisional itu dikemas ulang jadi health shot yang praktis, modern, dan sekali teguk langsung nendang. Nah, ada 3 kunci utama di sini. 1. Fungsinya harus spesifik. Orang sekarang mau tahu, ini buat apa? Buat imun, antiinflamasi. Mereka butuh jawaban cepat. 2. Soal kesehatan. Tanpa gula tambahan itu udah harga mati. Ganti pakai madu atau stevia, itu baru keren. Dan yang ketiga, ini penting banget. Kemasannya harus cakep, harus instagramable. Karena di era digital, mata dulu yang beli, baru mulut yang coba. Oke, ide berikutnya kita geser targetnya sedikit ke dunia kebugaran. Coba pikirin deh, orang-orang yang rajin olahraga itu kan selalu butuh solusi alami buat pemulihan kan? Nah, ini dia kombinasi mautnya. Alih-alih minum sports drink yang isinya gula semua, kita tawarkan air kelapa, elektrolit alami, dicampur sama rempah-rempah Miro kayak jahe atau serai buat pemulihan otot. Ini benar-benar jawaban buat mereka yang cari minuman recovery yang bersih, alami, dan nggak aneh-aneh. Terus gimana kalau pas lagi hangout? Kan banyak tuh anak muda sekarang yang udah sadar banget sama kesehatan, jadi mereka ogah minum yang manis-manis pas lagi kumpul. Nah, di sini ada peluang lagi. Bayangin deh, minuman soda tapi versi herbal. Berkarbonasi, seger banget, tapi 0 kalori. Dan malah bagus buat badan. Ini kan solusi impian buat mereka yang lagi ngejar body goals, tapi tetap pengen eksis pas nongkrong. Minuman gaul tapi sehat. Siapa yang nolak? Oke, produk-produk keren tadi itu baru fondasinya ya. Baru setengah dari perjalanan. Sekarang, kita harus mikir lebih luas lagi. Gimana caranya kita ciptain momen-momen baru buat orang nikmatin produk ini? Kuncinya, pengalaman. Kan gaya hidup sehat itu nggak cuma soal minum, tapi juga ngemil kan? Jadi, kenapa kita berhenti di minuman aja? Kenapa nggak kita rambah juga dunia camilan sehat? Ini langkah yang strategis banget. Kita bisa bikin misalnya energy balls atau granola dengan rasa khas Milo, kayak kayu manis atau jahe. Targetnya, para pekerja kantoran yang butuh cemilan sehat di jam-jam kritis. Dengan gini, Milo jadi bagian dari keseharian mereka. Bukan cuma pas lagi haus, tapi juga pas butuh booster energi. Nah, ide kelima ini, menurut saya, ini yang paling powerful. Geser mindset kita. Jangan cuma jual produk, tapi jual pengalaman. Bangun sebuah komunitas. Gimana caranya? Bikin kolaborasi pop-up. Coba bayangin, kita buka pop-up bar di acara-acara yang pas, kayak event lari maraton, di komunitas yoga, atau bahkan di gym. Di sana kita nggak cuma jualan, kita bisa ngobrol langsung, ngasih edukasi soal manfaatnya, dan yang paling penting, kita jadi bagian dari lifestyle mereka. Koneksinya jadi jauh lebih personal. Oke. Dari semua ide tadi, mulai dari health shot sampai pop-up bar, semuanya itu ditalik oleh satu benang merah. Satu pergeseran strategi yang paling inti dan paling penting. Ini soal mengubah cara kita memandang produk ini dari akarnya. Dan ini dia pergeserannya. Dari obat menjadi life balance dan wellness. Kita harus stop cerita kalau ini adalah obat buat nyembuhin penyakit. Ganti narasinya jadi teman buat ngejaga keseimbangan hidup dan kesehatan sehari-hari. Simpel, tapi dampaknya luar biasa. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba kita lihat perbandingannya ya. Dulu pemanisnya gula Jawa.
Sekarang kita pakai madu atau stevia. Dulu kemasannya botol kaca biasa. Sekarang pakai pouch yang ramah lingkungan atau botol dengan desain kece. Dulu jualnya di pasar tradisional. Sekarang masuk ke e-commerce, gym, kafe-kafe sehat. Dan yang paling krusial, narasinya dari obat menjadi keseimbangan hidup. Ini perubahan total. Tapi tunggu dulu, ada satu lagi rahasia yang mengikat semuanya. Satu elemen yang jadi kunci buat bener-bener nyambung sama konsumen zaman sekarang. Apa itu? Kepercayaan. Dan kepercayaan itu dibangun lewat apa? Transparansi. Ini bukan lagi sekadar jargon marketing ya. Konsumen sekarang itu kepo. Mereka mau tahu ceritanya. Ini bahannya dari mana sih? Dibuatnya gimana? Sama siapa? Kalau kita bisa jawab semua itu dengan jujur, kita lagi bangun fondasi buat hubungan jangka panjang. Dan ini dia intinya. Generasi sekarang itu super peduli soal transparansi produk. Jadi punya cerita yang kuat soal bahan baku yang bersih, proses yang higienis. Itu udah bukan pilihan lagi, itu udah jadi kewajiban. Wajib kalau mau merebut hati mereka. Jadi, cetak birunya sudah lengkap di depan mata kalian. 5 ide konkret, 1 pergeseran strategi inti, plus kunci buat membangun kepercayaan. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kalian. Dengan semua senjata ini, inovasi gila apa yang bakal kalian ciptakan?